Eh, Pagi ini kita ada giat peliputan khusus program sekolah Wacung. Ini program perdana. Program ini kita meliput salah satu sekolah di Kecamatan Tramangjaya, yaitu SMP 45 Muku-Muku. Kita coba liput aktivitas mereka. Informasinya hari ini anak-anak juga sedang semester, dan kita juga sudah kontak kepala sekolahnya, Pak Malaka Dinata. Oke, kerja cerdas, kerja ikhlas. Lihat liputannya. Oke, sahabat MTV di mana saja berada, hari ini saya sedang bersama Pak Malaka, kepala sekolah SMP berapa? 45. SMP Negeri 45. Oke, hari ini kita ajak Pak Malaka berbincang-bincang apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Pak Malaka sebagai kepala sekolah SMP Negeri 45. Oke, sahabat TV, inilah Pak Malaka. Halo sahabat MTV Muku-Muku. Oke, Pak Malaka, sekarang kita bincang-bincang santai. Kapan Pak Malaka masuk di sekolah SMP Negeri 45 menjadi kepala sekolah, Pak? Kalau bekerja di SMP Negeri 45 Muku-Muku itu saya ditugaskan pada tahun 2015 tepatnya. Kemudian pada tahun 2017 di sana saya ditugaskan oleh Bupati Muku-Muku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kepala sekolah ya di SMP Negeri 45 Muku-Muku. Alhamdulillah pada saat ini masih berlangsung menuju tahun keempat ya, tahun keempat atau periode pertama. Oke. Bagaimana pengalaman Bapak memimpin orang-orang yang lebih tua? Pengalamannya gimana, Pak? Oke ya Pak, inilah dilema di dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga gitu ya. Kita memimpin teman-teman atau kawan-kawan yang di dalamnya itu ada senior ya, senior kita atau yang lebih tua dari kita. Konsepnya cuma satu kalau menurut saya, kita menjalankan aktivitas SMP tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, tupoksinya dijalankan masing-masing. Kemudian kita juga saling menjaga ya, saling menjaga perasaan, menjaga tugas, menjaga hati semuanya supaya kolektif kolegialnya itu memang jalan gitu. Tidak ada rasanya cemburu sosial, tidak ada yang merasa terzolimi, terdiskriminasi oleh aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat sekolah. Intinya satu, jalankan tupoksinya masing-masing itu, Pak. Terus dengan anak murid nih, dengan siswa, ini kan kembali lagi ini kan, nih Bapak kepala sekolahnya masih bujangan, Pak ya, masih muda, ganteng, gagah. Terus bagaimana siswa, khususnya siswi melihat kondisi seperti ini? Apakah sering guyon juga atau serius belajar dan lain sebagainya? Ini sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Kalau saya sendiri dengan siswa itu tidak kaku, Pak, tidak kaku, tetapi disiplin tinggi. Guyon tetap, guyon kita tetap, ada saatnya guyon kita guyon. Kemudian ada saatnya belajar ya, kita laksanakan belajar. Kemudian ada saatnya kita mematuhi aturan, itu kita mematuhi aturan. Tidak ada yang namanya keras kaku, saya juga nggak mau, nanti akibatnya juga tidak baik ya. Kita berjalan fleksibel aja. Ada saatnya kita guyon, ada saatnya kita harus keras, ada saatnya kita harus mengambil tindakan yang lebih keras lagi, misalnya ada siswa yang harus kita keluarkan dan sebagainya gitu. Tapi menganut atau merunut pada undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah. Gitu, Pak. Ini menjadi menarik karena di sekolah SMP Negeri 45 ini rencananya ke depan itu akan mengusung konsep religius yang nantinya pembenahan akhlak jelasnya ya. Itu. Jadi kalau boleh tahu konsep ini rencananya ke depan
mau Pak Malaka buat seperti apalah kira-kira biar nanti menjadi motivasi juga untuk kawan-kawan sekolah yang lain. Ya, ini mimpi kami bersama seluruh keluarga besar SMP Negeri 45 Mungku-Mungku. Ya, kita merunut pada sistem pendidikan nasional Indonesia, ya, sesuai dengan kurikulum yang kita pakai, yaitu kurikulum 2013, bahwa pendidikan karakter itu adalah yang utama, yang terpenting. Jadi salah satu teknik atau cara, ya, dari SMP Negeri 45 Mungku-Mungku ini untuk menekankan karakter yang lebih baik dengan cara menanamkan sikap yang religius, ya, terhadap siswa-siswa yang ada ini. Salah satu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ya, untuk anak-anak kami yang beragama Islam itu, kami melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di sekolah. Walaupun belum ada sarananya, belum ada musolanya, kami gunakan gedung-gedung yang ada, gedung-gedung sekolah, labor dan sebagainya yang bisa kami pakai untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di sana bukan hanya sholat zuhur berjamaah aja yang kami laksanakan, ada kultumnya, kemudian anak-anaknya kami ajari untuk azan, untuk iqomah, bahkan untuk imam. Nah, di sanalah nanti akan kami bentuk peserta didik atau generasi-generasi muda yang religius tetapi berilmu pengetahuan juga, gitu. Tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan nanti akan juga secara setara dengan anak-anak pesantren gitu. Tapi kita tidak di pesantren gitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk upaya kami, ya, bentuk upaya kami dalam meningkatkan karakter anak yang religius. Karena apa? Ilmu pengetahuan, ya, banyak orang pintar kalau tidak punya ilmu agama yang menancap di hatinya, dia akan menjadi orang pintar yang abal-abal, ya, gitu. Tapi kalau dia sudah punya fondasi agama, ya, walaupun pada sekolah umum, saya yakinlah, ya, anak-anak generasi muda kita akan lebih baik ke depannya. Harapan kami kepada pemerintah daerah, ya, terkhusus untuk SMP Negeri 45 Mungku-Mungku, kami mohon, ya, nanti untuk diperhatikan terutama masalah mungkin sarana dan prasarana. Ya, pada saat ini kami mengusung sekolah 5 hari zuhur berjamaah yang belum ada musola, misalnya, kami mungkin bisa diperhatikan ke depannya. Kemudian juga untuk dunia pendidikan luas, misalnya Pak Bupati, ya, teman-teman guru yang Honda misalnya yang belum terbayarkan, kemudian teman-teman yang belum Honda ini misalnya yang honor murni bisa kita angkat, ya, menjadi pegawai Honda. Karena dengan adanya peningkatan kapasitas atau peningkatan status sosialnya di masyarakat, itu akan berdampak kerjanya juga lebih baik, gitu. Nah, teman-teman Honda misalnya yang belum gajian, mudah-mudahan bisa dipercepat ini, Pak, ya. Ya, ini harapan kami ini, harapan kami sebagai guru, gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang lainnya yang belum terdampak belum bisa menjadi dari tenaga honor biasa, bisa diangkat menjadi tenaga kontrak dan sebagainya. Nah, itu akan membuat lebih cerah lah, ya, pendidikan kita ke depan, karena saya yakin orang-orang yang kerja di sekolah itu adalah orang-orang yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apa-apa, gitu. Kalau nggak salah Pak Malaka, kalau untuk organisasi guru, ya, PGRI, ya, ini posisinya di mana ini sekarang? Teman-teman di PGRI Kecamatan Trabang Jaya ini mengamanahkan saya menjadi ketua cabang PGRI Trabang Jaya, gitu. Nah, itu sahabat MTV. Jadi beliau ini memang banyak prestasi, muda, terus di organisasi juga beliau menjadi pengurus cabang, ya, pengurus cabang, ya. Terus di organisasi lain ada nggak Pak Malaka aktif sekarang? Oh, iya, saya juga diamanahkan oleh Pemuda Muhammadiyah Provinsi, ya, itu menjadi sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mungku-Mungku. Oh, sekretaris kabupaten loh, ya. Oh, iya. Baik sahabat MTV di mana saja berada, alhamdulillah hari ini mengajak Pak Malaka jalan-jalan keliling, dan dari tadi hasil diskusi kita sangat luar biasa. Pak Malaka ini selain muda, beliau syarat akan prestasi-prestasi,
Terus yang terpenting nih dari kegiatan kita hari ini adalah bagaimana Pak Malaka ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berbasis religius. Oke, sahabat MTP dan Pak Malaka, itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. MTP, Yo, yo Pak Pak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melaka Dinata, Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Mungku-Mungku. Pada hari ini kami akan menjelaskan bahwa SMP Negeri 45 Mungku-Mungku ini berdiri pada tahun 2013-2014 atas bantuan dari dana hibah Australia. Pada saat ini SMP Negeri 45 Mungku-Mungku memiliki jumlah siswa sebanyak 130 siswa dan jumlah guru, pendidik, dan tenaga kependidikan berjumlah lebih kurang 23 orang. Sekolah SMP ini termasuk sekolah kecil, ya, bisa dikatakan kecil karena dari jumlah siswa dan tahun berdirinya juga masih sangat muda. Berarti kami dari SMP Negeri 45 Mungku-Mungku ini masih banyak membutuhkan masukan, ide, gagasan, serta sarapras lainnya dari pemerintah daerah Kabupaten Mungku-Mungku. Sejauh ini SMP Negeri 45 Mungku-Mungku telah melaksanakan atau menamatkan siswa sebanyak 4 angkatan menuju angkatan ke-5 sekarang. Dari semua angkatan itu, ya, pada tahun kedua kami ujian nasional sudah berbasis komputer pada saat itu. Tetapi pada saat pandemi ini, ya, ujian nasional telah ditiadakan, kami melaksanakan ujian sekolah masih berbasis kertas dan pensil atau kertas dan pena, belum melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer, belum terlaksana dengan baik karena kan sarana dan prasarananya belum mungkin yang akan saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, menurut pikiran saya, sepak terjang Pak Melaka selama ini semenjak diangkat pada tahun 2017 berpasan dengan pindahnya saya di SMP 45 ini, ya. Pak Melaka ini seorang kepala sekolah yang energik. Pak Melaka juga masih muda, semangat, kemudian pemikirannya masih brilian dalam memimpin SMP 45 ini. Punya cita-cita tinggi untuk memajukan SMP. Salah satu contoh itu sebelum ketika semenjak dia memimpin, kita sudah mengadakan multimedia, adanya multimedia, kemudian salah satu sarana juga lapangan futsal sudah diadakan. Saat ini kita masih di lapangan gundul, sekarang sudah permanen, sama-sama kita. Sudah selesai itu, Pak? Sudah selesai. Kemudian Pak Melaka pandai dalam artian memancing, kemudian mengajak para wali-wali murid untuk memperhatikan sekolah ini. Kalau melihat kondisi keuangan sekolah ini sangat minim karena sekolah ini tergolong sekolah kecil dan baru, Pak. Kemudian Pak Laka saat ini luar biasa. Walaupun dia menjabat baru, kemudian dia punya cita-cita yang
mulia, punya cita-cita yang tinggi, terutama disokong oleh kawan-kawan guru. SMP 45 rata-rata gurunya pada muda-muda semua. Yang paling tua itu bisa dikatakan saya sendiri. Iya, benar-benar. Selebihnya itu masih muda semua. Kalau menurut saya itu momen yang paling bagus untuk dijadikan sekolah ini dipacu ke depannya menjadi sekolah-sekolah yang mempunyai warna-warna yang berbeda. Jadi kalau mereka, kita doakan ke depannya semakin bisa membuat warna sekolah ini lain dari sekolah-sekolah yang lain. Berita ini hasil kerjasama Rama Online Co ID dengan